Sungguh saya bersyukur hari ini apabila saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih banyak untuk hambanya Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan saya dan Bapak juga untuk melayani beserta juga dengan para rohaniwan di tempat ini. Sungguh saya bersyukur apabila kesempatan ini boleh saya gunakan bisa membagikan firman Tuhan yang saya renungkan, yang juga menjadi berkat dalam kehidupan saya. Ya, kenalkan terlebih dahulu, ya nama saya Stanley, saya besar di Palu dan kebetulan kemarin saya juga menghadiri pernikahan adik saya. Jadi pada hari ini saya boleh memberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu sekalian tempat ini. Dan saya pelayanan di GKY Gading Serpong. Besok saya akan kembali ke Jakarta, doakan bila dalam perjalanan Tuhan boleh sertai dan juga boleh melanjutkan pelayanan di sana. Demikian perkenalan saya. Ya, dan hari ini kita mau bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang saya gumulkan pada malam hari ini yaitu adalah berbicara mengenai salah satu ketakutan hidup manusia. Ya, salah satu ketakutan hidup manusia yaitu berbicara mengenai kegagalan dan penolakan. Oleh sebab itu mari saya undang kita semua untuk membuka surat Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Surat Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ada di layar jadi kita dapat melihat, membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai salah satu ketakutan hidup manusia, saya percaya yaitu ketakutan manusia yang pertama itu berbicara mengenai kematian. Kemudian selanjutnya ketika kita berbicara mengenai ketakutan hidup manusia, maka kita tidak lepas berbicara mengenai kegagalan dan penolakan. Mengapa itu menjadi salah satu ketakutan terbesar manusia? Karena kita dapat melihat bahwa ketika seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh, kita tidak dapat membedakan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya apakah karena dia memang mencintai pekerjaannya atau karena memang dia takut dipecat. Benar bukan? Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, kita tidak tahu apakah dia memang mencintai pekerjaan dan ladang pekerjaan yang dia garap atau karena memang dia takut dipecat. Kita nggak bisa bedain. Bagaimana kita bisa melihatnya? Tentunya kalau misalnya dia menghadapi kegagalan. Kita dapat melihat kecemasan yang dia alami seperti apa. Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai kegagalan, seringkali kegagalan menjadi katalisator utama yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk di dalamnya perbuatan baik. Dan banyak cara yang orang akan lakukan supaya terhindar dari apa yang namanya kegagalan. Banyak orang yang menghalalkan segala cara, yang penting hasilnya, prosesnya gimana, nggak penting. Yang penting kegagalan ini saya bisa lewati. Yang penting hasilnya baik. Saudara sekalian, saya tidak tahu apakah kita pernah menjumpai orang-orang yang demikian. Sikut sana, sikut sini. Atau mungkin menjelekan teman sekolahnya, saya nggak tahu begitu ya. Tetapi teman-teman sekalian, di sini kita dapat melihat apapun dapat dilakukan oleh orang-orang supaya terhindar dari apa yang namanya kegagalan. Demikian pula dengan penolakan. Penolakan seringkali menjadi katalisator utama seseorang tidak menjadi diri mereka sendiri. Banyak orang takut ditolak, orang-orang mengalami apa yang namanya insecurity. Makanya saya nggak tahu kalau yang cewek-cewek proses dari selfie sampai diposting itu berapa kali proses. Waktu taking pertama, angle-nya yang mana dulu yang paling bagus, ya kan? Oh, yang sebelah sini. Habis sebelah sini, oh sudah bagus ini. Kalau sudah bagus ini, coba lihat filter mana nih yang mewakili kita pakai makeup setiap hari ya. Oh gagah ini boleh jadi posting, begitu toh? Habis diposting, kemudian like-nya cuma 2. Prosesnya so panjang,
kemudian yang posting cuma 2. Aduh, di situ langsung bilang, kurang apa kita proses ini? Kurang bagaimana kita maksimal posting selfie yang gagah-gagah, kemudian langsung diposting. Aduh, ternyata yang like cuma 2. Mulai merasa apa yang namanya rendah diri. Berapa banyak di antara kita yang mungkin ketika yang bekerja, ketika rapat seperti itu, ketika pendapatnya tidak diterima atau ditolak atau diinterupsi, langsung kemudian kita merasa, waduh, jangan-jangan pendapat saya itu tidak ada faedahnya, sama sekali tidak berguna. Aduh, kehadiran saya di sini tidak ada gunanya sama sekali. Maka kemudian kita mulai merasa rendah diri. Setelah merasa rendah diri, kita mulai merasakan penurunan performa dalam pekerjaan. Oleh karena apa? Sangat mengganggu. Apa yang kita alami mungkin overthinking, tidak bisa tidur semalaman. Mulai merasakan apa yang namanya insecure. Kemudian ada juga mungkin ada orang tua pada saat dia marah sama anaknya karena memang apa yang dilakukan anaknya salah. Kemudian setelah dia marah sama anaknya dengan cara yang benar, kemudian dia sudah mulai memikirkan, aduh, saya tadi marahnya bener nggak sama anak saya ya? Mulai mengalami apa yang namanya rasa tidak aman dalam diri. Oleh karena apa? Mungkin kalau dia marah, anaknya akan meninggalkan dia. Saudara sekalian, harus kita akui dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa, sekalipun kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus, tapi kita adalah orang berdosa, kita tidak lepas dengan apa yang namanya salah satu ketakutan hidup manusia, yaitu adalah kegagalan dan penolakan. Karena apa? Karena 2 hal ini seringkali menjadi pendorong utama seseorang ketika melakukan segala sesuatu. Tadi di kebaktian yang pertama saya katakan, yang ketiga saya katakan, di tempat saya pelayanan, anak-anak remajanya itu bahkan ya, untuk mendapatkan satu nilai yang baik, orang tuanya membolehkan. Tidak apa-apa, tidak gereja, yang penting nilaimu bagus. Legal, di tempat saya pelayanan. Tidak apa-apa, tidak ke gereja, yang penting nilaimu bagus. Jadi kalau hari Minggu, anak-anak remaja itu sering WA saya. Ya, dia bilang, Kak, saya gak ke gereja, besok UTS. Besok saya gak ke gereja karena UAS. Saya tanya, kenapa kamu skip ibadahnya? Karena kalau saya tidak mendapatkan nilai yang bagus, nanti saya bisa overthinking. Karena orang tua saya tuntutannya besar. Saya nggak tahu di sini apakah ada anak-anak remaja yang SMP dan SMA, saya tidak tahu. Tapi saya tidak tahu tuntutannya seperti apa. Tapi dari apa yang menjadi pengalaman di tempat saya pelayanan, sampai segitunya untuk terhindar dari apa yang namanya kegagalan dan penolakan, Tuhan pun disingkirkan. Kalau bisa nomor sekian, toh minggu depan masih bisa gereja. Yakin banget begitu. Masih bisa gereja, jadi hari Minggu kita tidak perlu ke gereja. Yang penting kita benar sungguh-sungguh bisa dapat belajar, bisa mendapatkan nilai yang baik. Sekalipun gak ada jaminan apa-apa kan begitu. Saudara sekalian, di sini kita dapat melihat satu hal. Kita perlu sungguh-sungguh aware dengan apa yang bisa selalu senantiasa menghantui dan menggerakkan kehidupan kita. Yaitu berbicara mengenai kegagalan dan penolakan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita dapat mengovercome kegagalan dan penolakan itu dengan cara yang benar. Dan tidak melarikan diri dari apa yang namanya ketakutan hidup manusia itu di dalam terang Injil. Teman-teman, saudara sekalian, saat ini kita melihat yang pertama, yaitu adalah kegagalan dan penolakan menunjukkan kepada kita akar dari masalah utama, yaitu adalah dosa. Akar dari kegagalan dan penolakan yaitu adalah dosa. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Saya berasal dari latar belakang yang mana, saya berasal dari lingkungan yang mana. Enggak, kita melihat latar belakang dari segala sesuatu yaitu adalah dosa. Mari kita soroti dari firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam surat 1 Filemon. Saudara sekalian, kalau kita melihat surat Filemon yang tadi kita baca, itu merupakan surat yang pendek tapi memiliki makna yang mendalam. Surat Filemon itu ditulis oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Dia tujukan kepada seorang yang bernama Filemon. Siapa Filemon? Filemon itu adalah seorang
kaya. Dia adalah seorang yang kaya dan juga dia adalah orang yang dimenangkan oleh Rasul Paulus. Saudara, kalau kita melihat bahwa kehidupan Filemon, Filemon adalah orang yang mencintai Tuhan. Dia mencintai Tuhan sehingga rumahnya pada saat itu dia persembahkan untuk diadakan ibadah. Sama seperti yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila. Jadi dia menyediakan tempatnya untuk beribadah supaya jemaat mula-mula pada saat itu dapat beribadah. Dan pada saat itu Filemon pun adalah orang yang juga mensupport pelayanan Rasul Paulus. Tetapi di sini ada hal yang menarik. Di dalam surat 1 Filemon ini, Paulus sedang menunjukkan sesuatu hal yang menarik hubungan antara Filemon dan juga budaknya Onesimus. Saudara, siapakah Onesimus? Onesimus tidak banyak disinggung di dalam Alkitab, tetapi yang jelas Onesimus yaitu dia adalah seorang budak. Dan yang kedua disinggung, dia adalah orang yang berkasus dengan majikannya Filemon. Saudara sekalian, tidak ada data yang lebih lagi menunjukkan siapa seorang yang bernama Onesimus ini. Dia adalah seorang budak dan juga orang yang berkasus dengan majikannya Filemon. Saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, kita melihat di sini Rasul Paulus meminta untuk Filemon itu menerima kembali Onesimus masuk ke dalam rumahnya. Kalau kita lihat di ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Apa sesungguhnya yang terjadi antara Filemon dan Onesimus? Beberapa penafsir sebagian besar menyetujui kalau Onesimus ini melakukan pencurian antara barang atau uang dengan jumlah yang besar dan nilainya fantastis. Oleh sebab itu ketika dia melakukan kasus yang demikian, dia sebagai budak mengalami apa yang namanya ketakutan dan mengalami apa yang namanya penolakan. Dia sangat takut dengan apa yang namanya ketakutan, kegagalan dan penolakan tersebut. Karena apa? Karena statusnya sebagai budak. Mungkin ada di antara kita yang pikir begini, ya pantaslah, namanya dia juga takut, dia buat salah, dia wajar mengalami ketakutan dan ketakutan akan kegagalan dan penolakan. Wajar. Tapi kita jangan sampai menyimpulkan terlebih dahulu sampai di sana. Kita lihat statusnya yaitu adalah budak. Teman-teman tahu, seorang budak pada zaman itu tidak lebih dari sebuah properti. Jadi harga sebuah budak, seorang budak itu sama dengan harga dengan sebuah meja. Tidak ada artinya sama sekali. Jadi mereka harus melakukan apa yang disuruh oleh majikannya, apapun itu. Dan kalau seorang budak melakukan sesuatu yang melawan majikannya, apa yang terjadi? Maka dia harus menanggung hukuman dari majikannya, sekalipun majikannya Kristen. Ya, sekalipun majikannya orang percaya. Waktu itu budak, mereka akan mengalami apa kalau sudah buat kasus sama majikannya? Pertama, akan disalib. Kedua, bisa dibakar hidup-hidup. Dan yang paling rendah, yang paling lumayan lah hukumannya, yaitu adalah salah satu tubuh mereka itu dipotong. Dan mereka harus hidup selama hidup mereka dengan potongan tubuh yang tidak lengkap. Itu budak pada saat itu. Jadi kita tahu di sini betapa takutnya seorang yang bernama Onesimus. Dia tahu dia sudah buat salah, tapi mau tobat pun gak ada kesempatan. Kalau dia balik ke Filemon, dia sudah tahu konsekuensinya. Sekalipun Filemon adalah orang percaya, tapi dia tahu konsekuensi yang harus dihadapi itu merupakan legal law. Legal untuk dilakukan ketika dia membuat satu kesalahan. Dia pasti akan dihukum. Dia pasti akan mungkin kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Oleh sebab itu dia melarikan diri. Dia berbuat salah, dia melarikan diri. Kita ingat gak salah satu kisah di Alkitab yang ketika berbuat salah, ketika sudah ketahuan berbuat dosa kemudian melarikan diri. Ada yang ingat? Kita bisa melihat di Kejadian pasal yang ketiga. Itu peristiwa apa? Peristiwa manusia pertama jatuh di dalam
dosa. Waktu manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, mereka mengalami apa yang namanya ketakutan yang begitu mendalam. Waktu Tuhan datang dan bertanya, Adam, Adam kamu di mana? Kemudian mereka manusia pertama mengatakan apa? Kami di sini, kami di sini. Tapi posisinya bukan berani, posisinya itu ngumpet. Waktu ngumpet, waktu mereka tahu mereka berbuat dosa, mereka melakukan apa? Mereka membuat cawat untuk menutupi malu mereka. Jadi teman-teman sekalian di sini kita melihat polanya sama. Onesimus ketahuan berbuat salah, dia melarikan diri. Adam dan Hawa berbuat dosa melawan Allah. Mereka melarikan diri dan kemudian apa? Mereka bersembunyi. Polanya sama. Di sini kita melihat teman-teman, Onesimus mengalami ketakutan yang begitu mendalam. Karena dia tahu konsekuensinya begitu parah. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hanya melakukan pelarian demi pelarian untuk menghindari kegagalan dan menutupi rasa malunya. Onesimus hanya lari, dan lari agar terhindar dari Filemon. Manusia, apa yang ditunjukkan oleh Onesimus mewakili apa yang dialami oleh manusia yang namanya sebuah kerusakan total. Sehingga tidak mengherankan kegagalan menjadi pendorong utama perilaku manusia, bukan kasih karunia. Saya tidak tahu di sini apakah kita pernah mengalami apa yang namanya penolakan atau kegagalan, saya tidak tahu. Tetapi penolakan dan kegagalan itu sangat buruk rasanya. Siapa di sini yang pernah di ghosting? Atau pelaku ghosting? Siapa di sini yang pernah di ghosting? Kalau orang di ghosting itu, saya percaya baik cowok atau cewek di ghosting gak enak gitu ya. Kalau di ghosting itu kita bertanya-tanya kan, saya salah apa? Saya kenapa? Ghosting itu kan lagi berelasi, tiba-tiba hilang. Ya kan? Lebih enak putus kan? Putus baik-baik, oh baku tahu salah ini, ya kan? Tapi kalau ghosting, tidak tahu kenapa hilang. Kita mungkin tanya, saya salah ngomong apa ya? Kok mungkin kita bertanya-tanya, aduh kita apakan dia ya? Tiba-tiba hilang, tidak ada kontak sama sekali. Hilang, kita cari DP. Kok tahu sekarang itu Rocky lagi di mana? Tidak tahu. Nggak ada yang namanya Rocky kan di sini kan? Nggak ada. Kok tahu lagi Rocky itu di mana? Tidak tahu saya. Pokoknya ada dia kemarin di kantin, lagi makan Indomie. Joko hubungi dia. Oh iya, saya hubungi dia nanti. Habis itu tanya, dia kok hubungi Rocky? Oh sudah. Kong, dia bilang dia mau hubungi kata. Kita mungkin makin insecure lagi. Kenapa ya? Kita bisa melihat itulah penolakan, arti penolakan. Rasanya itu kita nggak tahu kenapa, apa yang salah dengan kita. Kita bertanya dan berpusatkan diri kita kepada sebuah kegagalan dan penolakan. Teman-teman, manusia adalah makhluk yang berdosa. Setiap kita akan dan selalu akan mengalami apa yang namanya penolakan dan juga kegagalan. Tentu kita tadi ngomong bagaimana kita overcome, kita punya kegagalan dan juga penolakan. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan selain kembali kepada Injil. Kepada Injil. Injil menjadi sebuah urgensi, menjadi satu hal yang genting yang kita butuhkan ketika ketakutan hidup manusia itu sedang merongrong hidup manusia. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil mengingatkan kita betapa Allah begitu mengasihi kita, orang yang tidak layak ini. Manusia membutuhkan berita Injil yang melegakan bahwa kegagalan mereka sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Hukuman yang seharusnya kita tanggung oleh karena kegagalan dan pelanggaran kita telah ditanggung oleh Kristus agar kita dapat menjadi orang yang merdeka. Kenapa? Karena setiap orang yang berada dalam penolakan dan kegagalan, apapun yang akan dia lakukan hanyalah sebuah belenggu. Ya. Kita kenapa harus berbuat baik? Supaya kita diterima. Kenapa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh? Supaya dapat nilainya baik. Kenapa kita bekerja dengan baik?
dengan ulet supaya saya dihargai dan moga-moga naik pangkat. Jadi nggak pernah murni kita benar-benar, oh kenapa kamu belajar? Ya karena saya ingin mendapatkan ilmu. Kenapa kamu bekerja dengan sungguh-sungguh? Karena saya mencintai pekerjaan ini dan melalui pekerjaan ini saya dapat melakukan sesuatu, berkarya. Kenapa kamu berbuat baik? Ya karena memang sudah sepantasnya saya lakukan. Karena saya telah terima kasih karunia pada Kristus. Apakah demikian? Saudara sekalian, kegagalan dan penolakan yang kita tidak lihat dari sudut pandang Injil, kasih karunia, maka itu akan menjadi sebuah belenggu dan kita hanya akan hidup di dalam sebuah pelarian demi pelarian sama yang seperti Onesimus rasakan. Tapi kita bersyukur saudara sekalian, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Alkitab tidak menunjukkan bagaimana Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus ada dalam penjara rumah, tetapi di dalam pertemuan Onesimus dengan Rasul Paulus, di situ dia berjumpa dengan Injil, hidupnya diubahkan, ketakutan dan masa lalunya itu ditebus oleh Kristus. Dia menjadi orang yang merdeka. Maka kalau kita lihat di ayat yang ke-11, Rasul Paulus mengatakan kepada Filemon demikian. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Onesimus yang dahulu tidak ada gunanya sama sekali, menjadi berguna sesuai dengan namanya. Arti kata Onesimus itu berguna. Versi Indonesianya apa? Gunawan. Ada yang namanya Gunawan di sini? Bahasa Yunaninya Onesimus. Enggak, itu cuma karangan saya gitu ya. Cuma kalau kita lihat, kok kamu dikasih nama Gunawan? Ya supaya berguna gitu. Sama seperti Onesimus. Arti kata Onesimus apa? Berguna. Kenapa? Dulu dia tidak berguna. Sekarang dia menjadi berguna. Dulu kita tidak berguna. Tapi sekarang kita berguna oleh karena karya Kristus. Dulu kita ada di dalam dosa. Kita hanya sampah yang layak untuk menerima murka Allah. Tapi sekarang kita dianggap menjadi anak-anak Allah. Tetapi pertanyaannya yaitu adalah ketika kita mendengarkan hal ini. Apakah masih ada ketakutan akan kegagalan dan penolakan yang kita rasakan? Seberapa banyak di antara kita yang takut menjadi orang tua yang tidak baik ya dengan anak-anak kita. Kita berusaha sebagai orang tua memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita menyekolahkan mereka. Kita mungkin bahkan memberikan disiplin yang tepat bagi mereka. Tapi ketika mereka memberontak, apakah ada ketakutan dalam hati kita? Ketika mungkin melalui disiplin yang kita berikan, mereka akan menolak kita. Seberapa banyak sekali lagi di antara kita yang ketika kita bekerja, perspektif kita yaitu untuk bertahan hidup, bukan untuk berkarya. Seberapa banyak di antara kita ketika kita bersekolah, kita benar-benar belajar karena untuk mendapatkan sesuatu, ilmu yang berguna bagi diri kita, bagi orang lain. Tapi kita mendapati diri kita belajar oleh karena kita takut nanti tidak naik kelas. Oh sekarang udah pasti naik kelas gitu ya. At least nilainya jelek. Nilainya jelek susah dapat universitas. Kayak gitu. Tapi di sini yang ingin saya tekankan teman-teman sekalian. Kalau kita tidak melihat Injil menjadi landasan utama kita. Di mana kita dapat menaklukkan penolakan dan kegagalan itu. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang merdeka. Tidak akan pernah. Maka teman-teman sekalian ketika kita melihat Injil. Kita jangan sampai pernah melihat Injil itu hanya, Injil itu hanya pertemuan satu kali. Apa itu Injil? Oh saya tahu Tuhan Yesus mati bagi saya dan saya harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu selesai. Sampai mati kita harus mengkhotbahkan Injil terus menerus dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita orang yang lemah. Kita tahu kita rentan dengan penolakan dan kegagalan. Tapi ketika kita tahu Kristus menebus setiap kita. Dan menerima kita apa adanya. Maka kita dikuatkan. Oleh karena nilai kita bukan ditentukan oleh perkataan orang lain. Tetapi melalui apa? Karya Kristus.
Ketika orang-orang membuli kita, bahkan merendahkan kita, kita tidak akan pernah tumbang. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus di atas kayu salib nunjukin, gua sayang sama lo. Saya sayang sama kamu. Saya menerima kamu lebih daripada perkataan orang lain. Itu membuat kita kuat. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, setiap hari khotbahkan Injil dalam kehidupanmu. Karena Injil mengingatkan kita tentang apa artinya kasih karunia. Tidak sampai di situ, teman-teman sekalian. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kita tidak bisa hanya sampai pada satu titik memahami bahwa penyebab kegagalan dan penolakan itu adalah akar dari dosa. Ya, itu adalah dosa sendiri. Tapi kita harus memahami yaitu adalah ketika kita tahu bahwa dosa merupakan akar dari kegagalan dan penolakan, kita harus melihat terlebih dahulu, kita harus melihat melampaui itu semua bahwa Kristus telah menerima kita apa adanya. Teman-teman, kalau kita melihat dari apa yang dialami oleh Onesimus dan Filemon, ayat 12 sampai 17, di situ Rasul Paulus meminta kepada Filemon demikian, ayat 12 sampai 17. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saudara, kalau kita di posisi Filemon, kita disakitin, kita dirugikan oleh orang lain, apakah mudah kita mengampuni? Siapa di sini yang gampang banget ngampunin orang? Ditabok atau dipukul, ditoki begitu ya? Langsung, tidak apa-apa, toki jo lagi. Kita so maafkan kau. Saya so maafkan kau duluan, jadi tidak apa-apa kau toki saya. Atau ada yang pinjam duit. Supaya silaturahmi tetap terjalin, pinjam dulu 100. Habis itu tidak dikasih kembali toh. Tidak apa-apa kok kasih kembali, saya so ampuni kok, kasihan. Kalau gitu pinjam lagi 100 dan. Kalau misalnya ada yang gampang, saya tepuk tangan. Saya sendiri susah untuk ngampunin. Jangankan orang yang saya kenal. Kalau di jalan, kok dapat orang langsung begini dan kita. Apalagi biasanya mak-mak yang sen kanan kok belok kiri. Waduh, kasihan. Itu keselnya minta ampun gitu ya. Orang yang saya tidak kenal aja bisa membuat kita sakit hati. Apalagi orang yang kita kenal dengan baik. Yang bersama-sama dengan kita. Melakukan hal yang menyakiti hati kita. Sekarang Filemon mengalami di titik itu. Dan Paulus katakan apa? Terima dia bukan sebagai budak. Terima sebagai siapa? Saudara. Kalau budak masih mending kembali ke status awal. Tapi ini dipilih, diterima, diminta sebagai apa? Sebagai saudara. Misalnya kalau kita ada yang nyakitin hati kita, terima jo kembali dia. Jangan anggap sepele terlalu teman. Kalau boleh kau peluk dia, anggap dia itu kopi saudara. Aduh, saya dalam posisi itu belum tentu bisa. Tapi di sini Paulus mengatakan terima Onesimus bukan karena Onesimus, tapi terima Onesimus karena ngana lihat kita. Kenapa? Karena saya pun menerima kamu. Kristus menerima kamu. Terima Onesimus bukan karena dia. Karena dia saya tahu so bikin sakit hati. Terima Onesimus karena saya. Karena saya sayang sama kamu. Saya mengasihi kamu.
Kita teringat akan siapa pada bagian ini? Melalui kisah ini. Kita teringat tentang Tuhan Yesus, ya enggak? Apakah kita layak di hadapan Bapa karena memang kita layak? Ada di sini yang bisa angkat tangan mengatakan saya layak di hadapan Bapa? Ada? Saya tidak berani. Kalau hanya melihat diri kita tidak akan pernah layak di hadapan Bapa. Tapi oleh karena Tuhan Yesuslah, Bapa memandang Yesus, maka kita dilayakan. Ibrani mengatakan apa? Dia adalah imam besar agung. Dialah imam besar agung, di mana dengan dialah kita diberikan keberanian untuk masuk kepada tahta Bapa. Bukan karena kita baik kita diterima, tapi karena Kristus. Jadi sekali lagi kiranya ini boleh menguatkan kita. Kalau kita sedang bergumul dengan apa yang namanya penolakan atau kegagalan, jangan sampai kita tumbang dengan perkataan orang. Jangan kita sampai mengatakan bahwa saya memang generasi Z, rentan dengan mental health. Ya, Gen Z sekali ini lagi banyak disorot kan. Gara-gara apa? Karena Gen Z itu kaitannya dengan mental health, overthinking, insecure. Yang mengalami boleh angkat tangan? Oh tidak ada, berarti semua ini kuat-kuat iman semua ini ya. Atau jangan-jangan beda generasi jangan-jangan. Ada yang ketawa di belakang. Teman-teman sekalian, kalau kita sekali lagi ada sebagaimana ada kita sekarang saat ini, ingatlah satu hal. Itu semuanya karena anugerah Kristus. Itu semua karena kasih karunia. Jangan sampai kita terperangkap dengan kegagalan dan penolakan. Kita arahkan pandang kita melihat Injil. Melalui hal ini kita melihat dua implikasi. Yang pertama yaitu adalah nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan orang. Hiduplah secara otentik sebagai gambar dan rupa Allah. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan orang. Hiduplah secara otentik sebagai gambar dan rupa Allah. Karena Yesaya 43 ayat 4 mengatakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Hal yang kedua, kebenaran diri kita bukan terletak pada kita, melainkan pada Kristus. Maka sudah seharusnya kita hidup bagi kebenaran yang tercermin dalam perilaku dan perkataan kita. Kita hidup apapun yang kita lakukan seperti kata Paulus, baik kamu makan atau minum, duduk atau berdiri, tidur, semua lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Contoh-contoh yang dipakai Paulus pada bagian ini adalah contoh-contoh sederhana, di mana kalau udah makan pun kita udah nggak mikir. Duduk pun kita nggak mikir, berdiri pun kita nggak mikir, ya kan? Otomatis. Tapi Paulus mengatakan, bahkan hal yang sepele itu pun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi perkara-perkara yang besar yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi obatnya bagaimana kita mengovercome penolakan dan kegagalan, yaitu adalah Injil. Seorang yang bernama Timothy Keller mengatakan demikian. The gospel is this. We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dare hope. Kita itu kalau mau dipikir-pikir lebih berdosa dan lebih cacat dari apa yang bisa kita pikirkan. Tetapi di saat yang bersamaan kita itu sangat disayang dan diterima oleh Tuhan Yesus dari apa yang bisa kita harapkan. Itu Injil. Jadi kalau kita pikir, oh kita pedosa sebegini. Jangan pikir kita pedosa sebegitu. Ternyata kita lebih busuk dari apa yang kita pikirkan. Tapi Yesus menyayangi kita. Oh jangan harap-harap juga Tuhan Yesus sayang sama kita. Dari apa yang kita pikirkan, Tuhan Yesus jauh lebih sayang dari apa yang mampu kita pikirkan. Itu Injil teman-teman. Jadi biarlah kekuatan Injil ini tidak hanya sampai di titik pertama kita ketemu Tuhan. Setiap hari khotbahkan Injil itu. Aku dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Aku dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Itulah kekuatan yang membuat kita mampu menjalani hari-hari kita.
Teman-teman, saya dan kita semua untuk melihat satu klip berikut ini. Kamu, lihat matamu, pandang matamu, berbintik, berwarna-warni, masing-masing unik, dan aku menciptakan itu semua. Aku menciptakan segala sesuatu, alam semesta, dan kamu. Aku telah memberimu kepribadian. Aku membuatmu murni, rumit, dan setiap hari aku memberimu hidup. Aku mengasihimu. Tapi sesuatu telah terjadi. Kamu telah selingkuh. Kamu tidak percaya kepadaku. Kamu telah berdosa. Kamu memisahkan dirimu dariku. Dan meskipun kamu masih hidup, kamu perlahan-lahan sekarat. Jadi kamu mencari hal-hal lain. Untuk mengisi kekosongan. Tetapi tidak ada yang berhasil. Itu hanya akan membunuhmu dengan lebih cepat. Dan itu semakin dan semakin memisahkan kita. Apa yang sedang kamu cari? Aku tidak ingin kamu mati. Aku menciptakanmu, bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengenalku. Jadi aku pun menjadi salah satu dari kalian. Sebuah ciptaan yang rapuh. Aku digoda, tetapi tidak pernah berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah sangat berdosa. Dan karenanya ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus mati. Kamu atau aku. Jadi aku mengambil dosamu. Dan menukarkan hidupku untuk kamu. Dan aku mati menggantikanmu. Karena aku mengasihimu. Kemudian aku bangkit dari kematian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah Yesus. Aku hadir bukan untuk menghukummu. Aku datang untuk membawamu kembali ke kehidupan. Bergantunglah kepadaku. Aku akan mengampunimu dan memberimu hidup kekal. Aku mengasihimu. Dan aku melakukan semua ini untuk memiliki hubungan pribadi denganmu. Maukah kamu mengikut aku? Saudara sekalian, oleh video berikut kita yang sudah kita saksikan, kita melihat begitu Tuhan mengasihi setiap kita. Dia begitu sayang sama kita. Tapi jangan sampai sayangnya Tuhan yang begitu besar itu ditutupi dengan penolakan dan kegagalan yang seringkali menghantui kita. Kasih Tuhan melampaui penolakan dan kegagalan yang kita rasakan.